What's up? Welcome back again to Secret Film Channel. Kali ini aku akan spoileri kalian lagi film yang berjudul Detective D Mystery of the Phantom Flame. Film ini dirilis pada tahun 2010 guys. Sudah lama banget. Akan tetapi kualitas film ini bukan era jadul lagi. Film ini diproduseri oleh Srihak, Nansui, dan juga Peggy Lee. Disutradarai oleh Srihak dan dirilis atau didistribusikan oleh Huayi Brothers dan Emperor Motion Picture dengan durasi film sekitar 122 menit. Menurutku film ini memang film paling cerdas banget guys, sehingga memang benar-benar membuat aku dan mungkin para pemirsa yang lain merasa tertarik berpikir untuk memecahkan misteri dan hipotesa yang ada. Oke, tanpa pikir panjang lagi, mungkin telinga kalian udah panas dan perasaan kalian sudah kepo banget dengan openingnya. Langsung saja, Markimul! Just about this time that things were beginning to happen. It began like this. Film ini bercerita tentang sebuah dinasti yang bernama Dinasti Tang yang berasal dari Tiongkok. Yang pertama kalinya bahwa pemimpin dinasti adalah seorang wanita yang bernama Kaisar Wu Zetian. Sebagai kaisar wanita pertama sepanjang sejarah yang mengambil tahta dinasti Tang, sehingga para anggota kerajaan dan pejabat pendiri tidak setuju dan berkoalisi untuk menggulingkan dari tahtanya. Pada tahun 678 Masehi, mengisahkan seorang detektif yang diutus oleh kerajaan untuk memecahkan siapa dalang di balik api bayangan dan juga untuk tujuan apa sebenarnya dalam propaganda yang telah dilakukan. Scene ini bermula pada patung Buddha raksasa dan kita dipertemukan langsung oleh Tuan Jia dan juga jenderal dari Roma dah kayaknya. Tuan Jia menjelaskan tentang patung Buddha tersebut, yaitu terletaklah gambar seorang pendeta luli yang berkuasa dan dipercaya oleh Kaisar Wu dengan disertai jimat-jimat yang dipercaya bisa mengusir setan dan bencana. Di saat akan naik ke bagian mata patung Buddha, Tuan Jia dicegat oleh seorang pengawas proyek bernama Satwo Zong. Dia berkata bahwa jimat yang kemarin diambil belum dipasang kembali, sehingga mengakibatkan ketika Tuan Jia keluar seperti ada pertanda azab Indosiar, dan langsung membuat Tuan Jia terbakar dari dalam tubuh sehingga menjadi abu dan arang. Akhirnya jasad tersebut dikremasi dan muncullah seorang penyidik yang bernama Tuan Sui dan juga asistennya yang bernama Dong Lai Pei. Dari hasil kremasi tersebut ditemukan adanya kandungan fosfor dan Tuan Sui berspekulasi ada yang meracuni Tuan Jia dengan memasukkan fosfor pada makanannya. Namun dibantah oleh Dong Lai Pei bahwa jika memakan fosfor maka akan muncul gejala seperti sesak nafas dan sekujur tubuh merasa sakit. Namun Tuan Sui tetap kekeh dengan pendapatnya. Akhirnya semua orang akan diinterogasi oleh penyidik, dan Dong Lai pun merasa curiga terhadap pengawas proyek yaitu Satwo Zong. Dong Lai pun mengancam akan memotong tangannya jika tidak mau mengaku. Akhirnya pengawas pun mengaku bahwa Tuan Jia terbakar karena dihukum oleh langit. Tuan Sui menganggap bahwa ini hal omong kosong dan tahayul belaka, sehingga akhirnya Tuan Sui menunjukkan bahwa itu tahayul dengan mencabut beberapa jimat tersebut. Setelah mendapatkan beberapa bukti, akhirnya Tuan Sui dan Dong Lai melaporkan ini kepada Kaisar Wu, dan di halaman istana kita dipertemukan oleh sosok Kaisar Wu dan juga gadis cantik nan gagah bernama Sangguan Jing-er, atau panggil saja Jing-er. Dalam perjalanannya Tuan Sui juga mendapat azab yang sama, akhirnya Tuan Sui pun juga ikut terbakar dan remuk redam menjadi abu dan arang. Shin berpindah lagi di dalam kerajaan yang saat itu di lockdown. Kaisar Wu memasuki jam makan malamnya dan Jing-er yang merupakan asisten menyicipi makanan tersebut dan memastikan bahwa makanan tersebut aman dan masuk ke dalam BPOM RI. Di sini Jing-er terlihat cantik banget guys. Uhuy. Saat akan makan, rusa ajaib yang disebut sebagai pendeta datang memberi pencerahan bahwa setelah detektif D ditahan, akhirnya para penyihir banyak sekali melakukan kejahatan. Jalan keluarnya adalah memanggil kembali detektif D untuk memecahkan kasus ini. Akhirnya Kaisar Wu setuju dengan jalan keluar dan mengutus Jing-er untuk melihat apakah D masih hidup. Akhirnya Jing-er pergi ke kantor kementerian sekaligus bagian lembaga pers atau berita. Di sini kita ditemukan seorang gembel yang bernama Detektif D dan satu gembel lagi orang buta, kita sebut saja Kakek Sugiono. Muncullah seorang pasukan yang bergerak diam-diam untuk membunuh D.
Untung saja Di jago kungfu akhirnya bisa bertarung dengan penjahat tersebut. Pertarungan dibantu oleh Jing Er sehingga penjahat pun kalah, dan saat akan ditangkap, penjahat berhasil kabur dan masuk ke dalam tempat pembakaran dokumen untuk menghapus jejaknya. Lalu scene berpindah di Line of Dawn yang saat itu sedang terjadi Baiwan. Detektif D akhirnya menghadap kepada Kaisar Wu. Digambarkan memang Di ini memang orang yang sangat cerdas karena dahulu pernah berkhianat pada dinasti Tang dan sekarang dibutuhkan kembali untuk memecahkan kasus misteri ini. Memang bukan orang sembarangan sih. Akhirnya Kaisar Wu memberikan rencana detektif kepada Di untuk memecahkan kasus sebelum penobatannya. Setelah itu, detektif D diantar Jing Er menuju tempat istirahatnya. Jing Er diberi mandat oleh Kaisar Wu untuk melayani detektif D. Akhirnya Jing Er mulai mengganti pakaiannya dengan pakaian yang siap untuk skidi papap ahoy. Bagian ini jangan di skip guys, calon mantu mau lewat. Sebelum melakukan hal yang seronok, Jing Er malah ngajakin perang sarung dahulu. Akhirnya pisau cukur diberikan kepada Jing Er untuk mencukur jenggot detektif D. Akhirnya bagian pemersatu bangsa dimulai. Jing Er mulai melepaskan busananya. Namun detektif D memberikan keringanan kalau merasa terpaksa, boleh saja kau tolak. Buset, sok polos banget deh sini gue gantiin dah. Saat akan mulai melakukannya, akhirnya malah diganggu oleh penjahat yang memanah kos-kosan tersebut. Yah, nggak jadi dah, lama banget sih. Saat ingin melindungi Jing A, detektif D tidak sengaja menyentuh bagian belakang kepala Jing A. Dan akhirnya detektif D mendapat sebuah barang bukti atau petunjuk. Akhirnya D keluar melalui atap dan memberitahu bahwa ada pembunuh. Detektif D bertemu dengan pejabat pendiri bangsawan yang bernama Tuan Li Xiao dan mengajak detektif D untuk ikut gabung bersamanya. Namun dicegah oleh Jing E. Akhirnya Li Xiao mengancam suatu hari nanti detektif D akan merendahkan diri di hadapannya dan menerima perintahnya. Shin berpindah di kamar jenazah. Saat itu juga Di bertemu dengan Dong Lai Pei sambil membawa burung yang terkena panah tadi malam dan diletakkannya di luar kamar mayat. Pada saat akan melakukan penyidikan mayat, Jing E disuruh detektif Di untuk meninggalkannya bersama Dong Lai. Di mendesak Dong Lai untuk berkata sebenarnya. Dong Lai berkata bahwa ada rumor pendeta Luli selalu membunuh orang sebelum penobatan untuk memberi peringatan. Namun detektif D membantah jika memang pendeta Luli membunuhnya, kenapa Kaisar Wu menyuruh Tuan Jia. Apabila memindahkan jimat menyebabkan hukuman langit, padahal pendeta menggunakan ilmu hitam. Namun Jing E yang tadi keluar langsung mengawasi mereka berdua lewat atap. Akhirnya detektif D dan Dong Lai bersandiwara bahwa yang membunuhnya adalah Dong Lai karena untuk merebut jabatan dari Tuan Shui. Untuk pengalihan isu saja karena mereka merasa dimata-matai oleh Jing E. Tak lama kemudian burung yang di luar terbakar oleh matahari. Melihat kejadian ini, Di langsung ke dapur untuk meminta darah ayam dan meneteskan cairan yang ada di dalam panah tadi malam. Alhasil setelah dicampurkan, akhirnya darah ayam tersebut terbakar dan meledak. Jadi detektif D mendapat hipotesa pertamanya bahwa matahari tersebutlah yang memicu racun tersebut. Penyidikan berlanjut ke patung Buddha dan detektif D bertemu kembali dengan satu Wozong setelah 8 tahun. Sambil memata-matai mereka berdua, Dong Lai dan Jing E mengajak untuk bekerja sama akan tetapi ditolak oleh Jing E. Lalu Zong mengantarkan detektif D menuju ke bagian atas patung sambil mengatakan bahwa Zong menemukan kumbang api yang diceritakan kumbang paling berbahaya di daerah barat yang memakan fosfor kuning dan jika terkena sinar matahari mereka akan terbakar. Mendengar pernyataan ini, Dong Lai marah karena tertipu bahwa awalnya Zong menjelaskan bahwa Jia terbakar di hukum langit. Emang labil dan cerdik nih orang. Akhirnya Dong Lai, Jing E, dan juga Di memutuskan untuk pergi ke pasar gelap yang diberitakan adalah tempat paling menyeramkan. Akhirnya detektif D memesan perahu untuk bertemu Dr. Wang. Saat perjalanan, mereka berjumpa dengan orang yang sangat aneh. Memang serem banget tempat ini. Setelah bertemu Dr. Wang, Di mengajaknya untuk bersama menangani kasus ini. Saat akan dilakukan negosiasi, akhirnya lonceng besar jatuh ke tempat tersebut dan Dr. Wang berhasil kabur lewat bawah tanah. Detektif D akhirnya mengejar Dr. Wang. Pada saat akan kabur, Dr. Wang diserang oleh seseorang yang berpakaian seperti panglima perang atau juga penasehat kerajaan. Akhirnya terjadilah pertempuran yang sangat hebat dan juga sengit antara kelompok detektif D melawan penjahat tersebut.
Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Detektif D dan berhasil menyelamatkan Dr. Wang. Donglai menganggap bahwa itu adalah pendeta, namun dibantah oleh Jing-e dengan mengatakan, "Aku pernah melihatnya." Mendengar pernyataan ini, Detektif D merasa curiga siapa sebenarnya Jing-e. Orang tersebut berusaha kabur dan saat itu juga dikejar oleh Jing-e dan Donglai. Akhirnya orang tersebut berhasil kabur dan Donglai pun menemukan tempat dan menjumpai prasasti yang bernama Biara Tanpa Batas. Kemudian Shin berpindah ke gudang yang dimana Dr. Wang melepaskan jarum akupuntur yang membuatnya berubah bentuk. Dalam perubahannya membuat bicaranya tidak jelas dan Di berusaha membantu untuk melepaskannya. Akan tetapi langsung ditolak oleh Dr. Wang dengan alasan ini adalah sebuah kutukan. Mendengar pernyataan tersebut, Detektif D teringat Jing-e yang saat itu juga melarang Detektif D saat akan menyentuh kepalanya. Saat mengetahuinya, Jing-e berkata itu adalah hal kecil apa anehnya. Mendengarnya, Di langsung merasa curiga untuk kedua kalinya. Akhirnya Dr. Wang menyampaikan perihal kumbang api tersebut, bahwa kumbang api pada sejarahnya pernah ia gunakan untuk merawat astenia mendiang kaisar. Pada saat itu ternyata tidak dapat menyembuhkan penyakit, malah hasilnya ketika menelan kumbang api tersebut, astenia malah terbakar. Akhirnya Dr. Wang melarikan diri dan menjemur kumbang api tersebut di bawah sinar matahari. Karena terburu-buru, Dr. Wang tidak tahu apakah mati atau tidak. Dr. Wang menyimpannya di biara tanpa batas yang ditemukan oleh Donglai tadi malam. Lalu Donglai dan Detektif D pun pergi. Saat melewati pasar, Donglai memberikan spekulasi jika kumbang ditemukan di biara, pasti pendeta juga terlibat dalam kasus ini. Mereka berdua sepakat tidak percaya dengan hukuman langit. Untuk menelusurinya, Donglai akan pergi ke kediaman Jia untuk melihat laporan inspeksi Tuan Jia. Tak lama kemudian, Detektif D dan Donglai dicegat oleh Pangeran Li Xiao dan mengeluarkan tongkat kebesaran mendiang kaisar yang saat itu disita saat di penjara. Kemudian ketika Li Xiao kembali ke istana, dia dipanah oleh seorang yang tepat mengenai kepalanya dan akhirnya terbakar. Lalu Shin berpindah ke halaman istana, dan di sana Di bertemu dengan Kaisar Wu menunjukkan kesaktian tongkat tersebut. Akhirnya Detektif D mengajukan pertanyaan bagaimana mendiang kaisar bisa meninggal. Lalu Kaisar Wu menjawab bahwa menurut laporan, mendiang kaisar terkena penyakit hati dan berbeda dengan rumor bahwa Kaisar Wu yang meracuninya. Kaisar Wu mengajak D bertemu untuk membujuk agar tidak pergi ke biara tersebut. Akhirnya Donglai menyusul dan melaporkan kejadian Li Xiao tewas kepada Kaisar Wu. Setelah melaporkan, Donglai menuju ke kediaman Jia untuk mencari laporan inspeksi Tuan Jia, dan alhasil Donglai terkejut melihat laporan tersebut. Donglai bergegas untuk kembali dan saat itu juga Donglai dikejar oleh penjahat dan ternyata mereka adalah mata-mata. Akhirnya Donglai berhasil ditangkap oleh mata-mata tersebut. Shin berpindah ke biara tempat pendeta. Di sana Detektif D bertemu dengan pendeta dan membuktikan tentang kecurigaannya selama ini, yaitu Detektif D mengatakan bahwa Jing-e adalah pendeta yang selama ini sedang berkamuflase. Hal ini dibuktikan karena Jing-e mempunyai titik akupuntur yang sama seperti Dr. Wang. Kedua, saat rusa ajaib datang ke istana, Jing-e lah yang berbicara dengan menggunakan suara perutnya. Dan yang ketiga adalah saat pertarungannya melawan penjahat yang ingin membunuh Dr. Wang karena Jing-e berbicara dia pernah melihat pendeta tersebut. Mendengar kebenaran tersebut, akhirnya Jing-e melepaskan jarum akupunturnya dan berubah menjadi Jing-e yang asli. Akhirnya Jing-e pun menangis sambil berteriak mengeluarkan amarahnya. Setelah itu pertarungan berlangsung antara Jing-e dengan Detektif D. Dengan mengandalkan tongkat kekaisaran, Detektif D berhasil mematahkan pedang Jing-e. Patahan tersebut seharusnya mengenai Jing-e. Akan tetapi Detektif D mengorbankan dirinya dan akhirnya patahan tersebut menancap tepat ke dada Detektif D. Jing-e akhirnya membawa pergi Detektif D dari biara. Saat perjalanan, Jing-e terkena perangkap dari seorang mata-mata. Dan untung saja Jing-e tidak ketahuan oleh mata-mata tersebut. Setelah Detektif D sadar, Jing-e mengungkapkan bahwa biara tersebut sengaja dibangun untuk membinasakan para pembangkang kerajaan, tapi bukan mereka yang membuat kasus api bayangan tersebut. Akhirnya dibawa ke istana, kembali menggunakan kuda tersebut. Karena mengalami pendarahan yang sangat banyak, Jing-e akhirnya meninggal.
Setelah mengantarkan Jing-e, Detektif D akhirnya menelusuri kembali ke istana, dan akhirnya Detektif D menemukan Donglai yang sudah diikat pada tiang dan dijemur di bawah sinar matahari. Detektif D mencoba melepaskan ikatan tersebut, tapi Donglai sudah terlanjur terbakar. Dalam keadaan terbakar, Donglai mengatakan bahwa ia menyimpan surat inspeksi Tuan Jia yang diletakkan pada kelana kuda Donglai. Surat tersebut segera diambil oleh Detektif D. Kemudian scene berpindah ke patung Buddha yang ternyata sudah ada satu Wozong yang sudah melakukan rencananya. Akan tetapi Zong terkejut karena melihat inspeksi patung dari Tuan Jia yang sudah ditempelkan oleh Detektif D. Akhirnya Detektif D berhasil mengungkap kasus ini bahwa kasus api bayangan ini adalah perbuatan Zong yang memperalat menggunakan jimat untuk pengalihan fakta saja. Tujuannya adalah jelas, yaitu membunuh Kaisar Wu dengan patung Buddha yang akan dirubuhkan menggunakan cairan peleleh tiang yang direncanakan oleh Zong untuk membalas dendam karena tangannya dipotong oleh Kaisar Wu. Zong juga mengatakan bahwa dirinya lah yang menemukan kumbang api yang disimpan di biara oleh Dr. Wang dan diperbanyak lagi oleh Zong. Detektif D mencoba mengajak Zong untuk menghentikan perencanaannya, akan tetapi Zong menolak ajakan tersebut. Akhirnya Detektif D melakukan perlawanan terhadap komplotan dari Zong yang cerdik tersebut. Mengetahui aliran cairan peleleh tersebut, akhirnya Detektif D merusak salah satu aliran cairan yang dapat mengubah arah jatuh patung tersebut, sehingga tidak tepat terjatuh mengenai istana penobatan. Melihat kejadian ini, Zong marah dan takkan menghentikan rencananya. Akhirnya Zong mengambil kumbang api, kemudian berjalan menuju istana, lalu Detektif D mengejar Zong. Terjadi peperangan di atas kuda antara Zong dengan Detektif D. Detektif D berhasil menumpahkan kumbang api yang dibawa oleh Zong dan mengenai tubuh Zong. Dan Detektif D memenangkan pertarungan dan Zong pun akhirnya terbakar di bawah sinar matahari. Tidak berhenti sampai di situ, patung Buddha pun akhirnya rubuh dan menyebabkan kepanikan di istana. Untung saja patung tidak jatuh tepat di atas istana, dan hasilnya Kaisar Wu dapat diselamatkan oleh Detektif D. Setelah menyelamatkan Kaisar Wu, Detektif D meminta izin untuk memberikan permintaan kepada Kaisar Wu. Kaisar Wu menyetujui untuk mendengarkan permintaan tersebut, dan menyuruh pasukan untuk meninggalkannya mereka berdua. Di depan tongkat kebesaran mendiang Kaisar, Detektif D meminta agar Kaisar Wu untuk turun tahta dan digantikan oleh anggota klan agar keadaan dinasti bisa kembali seperti semula. Akhirnya Kaisar Wu menerima permintaan tersebut, dan akhirnya pada tahun 705 Masehi, Kaisar Wu turun tahta untuk menghormati janjinya terhadap D. Dan Detektif D kembali mengasingkan diri bersama Dr. Wang di pasar gelap, dan cerita akhirnya tamat. Hahaha. Akhirnya selesai juga prosesku menspoileri kalian. Gimana menurut kalian? Lumayan mengasah otak sekali, bukan? Dan semoga film ini berhasil membantu kalian yang lemot-lemot untuk belajar mengolah lagi pikiran kalian untuk memecahkan suatu misteri dan hipotesa. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe dan juga tinggalkan like, komen, dan juga jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang merasa gabut. Oke, enjoy this video and see you on the next video. Sayonara.